Ya, oke, sekarang kita praktekkan membuat pembenah tanah. Mana pembenah tanah? Geser dulu. Oke. Awas tumpah, awas. Hati-hati. Yes. Sip. Kita membuat pembenah tanah, Bapak Ibu. Mati ya? Tes. Baterainya habis apa, Mas? Oh. Pengen dipegang Pak Potro itu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ini tongnya kosong ya. Nah, ini bukan sulap, bukan sihir, ini tongnya kosong. Agak mundur sedikit ya. Oke. Konsepnya begini Bapak Ibu. Judulnya kan kita membuat pembenah tanah. Berarti kita tujuannya adalah membuat bagaimana pupuk yang kita buat ini bisa membantu kita membenahi tanah kita yang tadinya keras, tidak subur, terlalu asam pH-nya gitu Bapak Ibu ya. Ditanami sudah tidak ada unsur haranya sama sekali. Nah, ini mau kita benahi. Nah, kita namanya bikin pembenah tanah. Dari mana kita caranya membuat pembenah tanah ini Bapak Ibu? Kita cari bahan-bahan di alam yang bisa membantu kita membenahi tanah kita. Nah, bakteri yang terbaik Bapak Ibu, bakteri yang positif itu yang di alam, yang sudah disediakan oleh alam tanpa perlu kita buat lagi, itu yang terbagus itu ada 2. Di pohon pinus, daun pinus sama daun bambu. Kalau dipadukan dua-duanya juga boleh. Jadi kenapa? Karena daun pinus sama daun bambu itu Bapak Ibu sulit sekali hancurnya. Jadi bakteri yang melawannya itu bakteri sabar, bakteri ya mau kerja koso lah. Lama pun ditangani terus sama dia sampai benar-benar bambu itu 8 bulan baru hancur daunnya. Ya kan? Jadi paling sulit sekali daunnya dihancurkan itu adalah daun bambu sama daun pinus. Nah, itu kita ambil Bapak Ibu, tapi yang kita ambil itu bukan daunnya, tapi tanah gapuran bambu kalau orang Jawa nyebutnya. Jadi tanah yang ada di bawah daun bambu di sekitar pohon bambu. Nah, yang di bawah 1 cm di bawah daun bambu yang paling bawah, Bapak itu ambil. Nah, kalau kita bikinnya segini 120 liter segini Bapak Ibu, daun bambunya berapa? Bapak Ibu ambil saja 20 kilo. Ya, ini udah kami siapkan. Mana daun bambunya apa? Humus bambunya mana? Nah, ini kelihatan akarnya seperti ini, ya. Ini salah satu bahan. Ini ada bakteri positif kandungannya Bapak Ibu. Jadi tadi kalau Bapak Ibu mau bikin kompos kok sulit, tapi di saat kata Bapak Ibu banyak pohon bambu, ambil aja daun bambunya. Tinggal tambahin kompos yang sudah tadi sedikit, tambahin arang sekam, tambahin sekam, Bapak Ibu sudah punya media tanam. Ya kan? Punya media tanam bagus sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini sudah mengandung mikroba yang sangat baik sekali. Apa? Kayak semacam lakto. Iya, kayak semacam lakto. Tapi banyak sekali kandungannya bakteri macam-macam. Tujuannya bakteri untuk menyubur dia. Iya. Saya pernah ke hutan Bapak Ibu ngambil ini tuh. Kita nginjek tanah tuh segini Bapak Ibu. Ngegebros. Jadi saking empuknya sekali itu. Nah, itu cari yang begitu, tanah yang begitu ya. Yang di hutan yang banyak itu tanah humus bambu Bapak Ibu. Itu udah disediakan oleh alam. Tinggal kita manfaatkan saja. Dimasukkan 20 kilo ini ke sini. 20 kilo. Mas ya. Kemudian Bapak Ibu setelah 20 kilo, ini ada kita namanya tanah lumpur atau tanah yang mau diolah sama Bapak Ibu semuanya. Tanah lahannya Ibu masing-masing. Bapak Ibu masing-masing lahannya ya. Diambil ya. Kalau 1 kotak begini sawahnya ya ambil pojok kiri, kanan, depan, belakang, tengah diambil. Iya, diambil supaya dia bekerja untuk menyuburkan tanah yang mau kita garap itu kan. Berapa banyaknya? Banyaknya ini jangan melebihi banyaknya tanah humus. Jadi kalau tanah humusnya 20 kilo, ininya 10 kilo separuhnya. Biar latihan tempur dulu di dalam. Biar tanah bakteri humus ini udah tahu, hafal jurusnya bagaimana bakteri jahat itu kan. Jadi begitu diterjunkan ke lapangan, dia udah siap bekerja Bapak Ibu. Ya, dimasukkan 10 kilo.
Sudah? Ini 10 kilo, tadi 20 kilo beratnya ya, setengahnya. Kemudian Bapak Ibu kita cari tanaman-tanaman yang tahan hidup. Bapak Ibu tahu nggak? Di lahan Bapak Ibu ini nggak musim hujan, nggak ada yang nyiram, nggak ada yang ngasih pupuk, kok hidup terus tanaman ini. Ada nggak kira-kira? Nah itu yang Bapak Ibu ambil. Mau diambil gennya, kayak gitu ya. Biar tanaman kita di situ tuh juga tahan hidup juga sama. Ada ya tanaman begitu ya? Nggak perlu kami sebutkan namanya ya. Karena masing-masing pasti beda ya kan. Di Sumatera bisa beda, di Sulawesi bisa beda namanya. Yang penting Bapak Ibu masuk ke lahan lihat, ini nggak musim hujan, musim kemarau, nggak ada yang nyiram, nggak ada yang ngasih pupuk, untuk subur aja nih tanaman rumput ini. Makanya Bapak Ibu, bagi kami di BSM, rumput itu bukan musuh Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, setelah pelatihan ini kalau mau kembali ke organik, nyun tulung, kami minta tolong jangan lagi pakai pembunuh rumput Bapak Ibu. Pembunuh rumput itu Bapak Ibu, itu adalah pembunuhan massal. Yang mati itu bukan hanya rumputnya, telur cacingnya ikut mati, bakteri-bakteri baiknya juga ikut mati. Setelah itu rumputnya mati kan Bapak Ibu? Kemudian hidup lagi enggak? Harusnya kan enggak. Bapak Ibu beli lagi, kan gitu kan? Disemprot lagi, mati. Terus habis itu hidup lagi. Karena ketika Bapak Ibu nyemprot sekaligus juga nanam. Itu bisnisnya orang pinter. Bisa dipahami ya? Jadi kalau bisa dimanfaatkan untuk membuat JPT, pupuk dan sebagainya. Jadi ketika petani ini kesulitan pupuk, ngelihat tanah yang rumput yang masih tumbuh, itu udah ngelihat itu pupuknya Bapak Ibu. Coba bayangkan, tanah yang ada rumputnya dengan tanah yang gak ada rumputnya suburan mana? Itu cara Tuhan melindungi tanah Bapak Ibu. Cara Allah melindungi tanah. Coba tanah yang ada rumputnya Bapak Ibu cabut, ketemu cacing gak kadang-kala? Masih ketemu cacing gitu kan? Di rumput itu di bawahnya. Nah iya. Nah terserah namanya apa, ragamnya juga bisa bermacam-macam. Pak saya ada 10 macam nih yang tahan hidup, pakai enggak apa-apa ya. Tapi banyaknya maksimal berapa? 10 kilo. Ada kalau 10 macam bahan berarti 1 kiloan. 10 jenis macam tanaman gitu kan? 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Kalau ada 5 ya 2 kiloan begitu ya. Dimasukin Mas. Ini kalau lebih dicoper lebih halus lagi lebih bagus Bapak Ibu. Kalau prinsip pembuatan pupuk itu makin halus makin bagus. Sama bikin jamu juga begitu. Kenapa? Dia mudah ngemiknya, menyatunya lebih mudah kalau lebih halus. Kemudian Bapak Ibu masukkan dedak. Berapa dedaknya? 2,5 kilo ya. Ini untuk ukuran 120 liter. Dedak ini untuk makanan bakterinya Bapak Ibu ya. Kemudian kita masukkan katalis. Katalis berapa? Katalis nomor 2 ya. Iya nomor 2 sebanyak 50 liter. Ini 1 galon ini 15 liter Bapak Ibu. Jadi kalau 3 45 nanti kita tambahin lagi 5 liter ya. Ada yang di atasnya ada yang di bawah ngambilnya. Udah dijelaskan oleh Pak Bayu kan kenapa pakai katalis, sudah paham ya? Tidak perlu kami jelaskan lagi ya. Pak kalau kami gak punya gimana bikin, silakan. Tanpa katalis tidak apa-apa. Tapi kalau pakai katalis 14 hari, tanpa katalis kali 10 140 hari gitu aja. Kalau katalis sedikit ya lebih sedikit lagi. Lebih lama sedikit maksudnya. Lebih lamanya sedikit. Kemudian aplikasinya kalau pakai katalis per hektar ini hanya 7 liter tadi kan. Nah kalau nggak pakai katalis kali 10 berarti per hektar butuh 70 sampai 100 liter gitu. Kalau nggak pakai katalis campurannya apa? Campurannya ya udah tinggal air saja sudah diaduk. Kalau ada air cucian beras gitu ya. Atau air POC yang Bapak Ibu tadi ya, yang disaring tadi ya. Ini airnya Bapak Ibu, airnya secukupnya sampai penuh segini. Kalau ada yang nanya air kelapa bisa Pak, aduh jauh lebih bagus lagi ya, lebih bagus lagi. Ya Pak.
Ya. Karena banyak dia pertama pasukannya 20 sampai 10. Yang kemudian yang kedua Bapak Ibu, biasanya dia kalau menang itu ketika kita aplikasi, bisa dilihatnya ketika diaplikasikan. Kalau di laboratorium kan kelihatan jumlah bakterinya segala macam gitu. Kalau pakai mikroskop. Tapi kalau nggak ada ya pas kita aplikasikan bermanfaat gitu aja. Iya, sulit untuk pakai hasil lab masalahnya ya. Apanya? Enggak. Ya pas prosesnya, iya keluar. Karena kan kita kasih udara masalahnya. Iya. Kilo. Bisa 2% boleh. Makanannya dibanyakin jadi boleh nggak? Boleh. 3 kilo boleh. Boleh. Ukuran minimal ya Pak? Ini minimal. Konsepnya kita penghematan ya. Iya. Artinya segitu tuh jadi. Kalau Bapak mau kasih 5 kilo ya tambah kesenengan lah ibaratnya gitu. Alhamdulillah ya Mas. Sun gitu atau sun gitu. Tapi 2,5 kilo aja sudah cukup. Sudah bisa gitu ya. Nah ini diaduk, nanti dikasih aerator Bapak Ibu ya. Kurang sedikit, ya, diaduk. Wah udah hancur bambunya. Ya boleh. Tanah yang bagus itu kalau Bapak indikasi baca di Mbah Google yang pertama, kandungan mikrobanya itu sama Bapak. Per 1 sendok itu terdiri dari jutaan mikroba baik Bapak. Pak Yai. Kemudian dia ketika kita tanam ya subur, petanamannya juga bagus. Tapi biasanya kalau tanah yang jelek, itu Bapak Ibu bisa ukur. Kalau di pelatihan di 1005 4 hari itu kita bikin alat ukurnya. Di salah satu prakteknya itu membuat alat ukur bagaimana tanah ini subur atau enggaknya. Kalau diceritakan susah ya, kudu dipraktekkan bikin alat ukurnya. Sederhana sebenarnya. Itu dari lampu, pakai lampu, ada di internet ada itu Pak. Pakai lampu yang 100 watt, ya. Kemudian kita bikin kabel itu, diputus satu, yang satunya colok ke listrik, yang satunya itu untuk dimasukkan ke tanah, dibasahi. Nah kalau dia dimasukkan ke situ nggak nyala, itu jelek tanahnya. Tapi kalau tanahnya bagus, dimasukkan ke situ nyala. Itu sampai dibuktikan tanah yang jelek itu dikasih urea, sampai mamel dikasih air, ditusuk itu nggak nyala. Tapi ketika dikasih kompos, dia nyala. Itu salah satu alat ukurnya ya. Itu bisa kita buat sendiri Bapak Ibu. Alat ukur yang sederhana untuk mengecek kesuburan tanah gitu aja. Di Mbah Google tahu itu. Bisa bikin ya. Itu dari lampu sama kabel aja sebenarnya. Lampu dengan kabel tok gitu. Kalau tanahnya warna hitam itu bagus. Kalau benar-benar warna hitamnya itu murni. Kan terkenal dengan tanah apa disebutnya tanah hitam itu ya. Tinggal diukur aja ya. pH-nya kalau sekarang kan banyak alat ukur ya. pH dan sebagainya bisa. Rata-rata tanah subur itu di atas 6,8 pH-nya. Kalau di bawah 6 itu asam dia. Ya itu kurang baik buat sayur dan sebagainya, kurang bagus. Tapi kalau 6,8 ke atas bagus untuk tanaman. Ya, ciri salah satunya diukur. Nggak bisa dikira-kira sebenarnya. Kalau Pak Bayu lain Pak. Dijilat dia tahu ini subur. Ilmunya udah tingkat tinggi ya. Saya sendiri belum bisa itu. Ada peluang gagal nggak nih? Insya Allah kalau SOP-nya diikuti nggak gagal. Nggak gagal ya. Jadi setelah penuh ini Bapak Ibu, ini setelah diaduk, ini kan airnya kurang Mas, nanti ditambah ya. Sampai segini lah, sampai ukuran ini. Terus nanti dikasih udara. Tahu aerator? Ya dimasukkan ke sini sampai bunyi bluk-bluk itu selama 14 hari. Ini terbuka Bapak Ibu, kalau ada kain tutup kain aja biar gak kemasukan binatang. Tujuannya fermentasi terbuka itulah menangkap bakteri yang ada di luar. Makanya dia kelipatannya, percepatannya tinggi perkembangannya. Bisa 10 pangkat 5, 10 pangkat 6 bakterinya. Paling bagusnya kan 10 pangkat 10. 10 tambah nolnya lagi 10 bakterinya gitu kan. Seperti itu.